Ketika Korobi lebih memprioritaskan kalian, ya berarti kalian prioritas buat Korobi. Wah. Coba kurangin ngomong. Kalau kayak presentasi gitu, itu nervous juga gak? Oh enggak, presentasi enggak pernah nervous. Wow. Mungkin dari tadi kan kita udah melihat ya Kel, kita tuh cuma diem doang gitu ya, yang ngomong kalau nggak Cesuni, Korobi gitu kan. Cesuni, Korobi gitu. Spotlightnya lagi yang ekstrovert. Iya, karena kita juga lagi membahas yang ekstrovert. Nah, oke, ayo mau nanya sih kayak semerah bajunya kayak. Jadi udah selaras lah ya. Selaras. Merah semua. Janjian Merah ya. putih. Iya. Oke, bener gak sih kalau ekstrovert itu emang lebih suka ngomong gitu, dan bahkan mungkin Lihat aja dari tadi. dan mungkin kalau stigmanya tuh kayak saking harus ngomongnya tuh malah jadi nggak bisa jadi pendengar yang baik gitu. Bagaimana tanggapannya para pelaku? Next, itu benar terlihatnya dari tadi ya guys. Kalau Ai sih yang pentingnya nggak bisa ketemu orang kayak Korobi ya. Karena udah pasti Ai jadinya diem. Korobi yang banyak ngomong. Ai baru ngomong A, B, Korobi C, D, E, F, G, H, I, J, K. Gak bisa nahan guys, gak bisa nahan. Mungkin kita itu kali ya, karena kalau kita ketemu orang ekstrovert banget yang bicara terus, itu kita kalau mau bicara itu kayak susah nyari Nyelipnya. Jadi kayak kita nungguin ini mau bicaranya kapan ya? Kapan Kayak ngomong? capek duluan buat nungguin itunya gak sih? Kalau Iya Korobi suka motong. Nah kan ini dipotong tuh. Makanya setiap kali kita briefing, Korobi bilang, sorry ya guys, kemarin motong. Pokoknya permintaan maaf ya Korobi ujungnya karena dia motong. Lanjut. Apa Berbicara, makanya ini yang selalu menjadi perhatian juga. Maksudnya kayak Korean, Kobas selalu bilang sama Korobi. Ini terlebih ketika, makanya di sini Koko udah mulai belajar ya. Setelah yang Koko bilang di kesendirian Koko mulai belajar akhirnya bisa punya dapat introvert 17% itu. Dapat, jadi mulai belajar untuk mendengar, mulai belajar untuk oh gitu. Tapi kalau misalnya udah bener-bener deep, nah itu otak Koko panas. Otak Koko panas. Karena Koko harus, apalagi kalau ketika bertemu dengan introvert, obrolan mereka panjang dan panas, maksudnya kayak dalam, sebenarnya kayak Koko terkadang pengen mengeluarkan kata-kata spontan, cuman kayak jadi mikir tahan. Oh, iya. menahan diri ya? Iya, jadi kayak belajar. Oke. Iya. Bagus. Oh iya gitu. Jadi kayak Yula kalau ketemu Ai, kalau misalnya kita ngobrol, Yu mau ngomong apa kayak ketahan, jadi kayak ini kan. Iya, Jadi kayak energi Yu malah habis kan. Sama Ai juga kayak gitu sebenarnya. Makanya that's why sebenarnya Ai bukan cocok jadi konselor yang baik sih sebenarnya. Cuman kebanyakan karena mungkin Koko adalah terlihat orang yang udah melewati banyak pengalaman hidup ya. Terus udah bisa sampai di titik ini, memang beberapa anak youth kita kebanyakan kalau ada apa-apa tanyanya ke Koko. Kebanyakan seperti itu. Nah, dari situ untungnya dua sahabat Koko udah memulai ngasih tahu, Bi, coba kurangin ngomong. Lebih banyak mendengar. Oke. Jadi di situ Koko udah mulai belajar. Tapi kan karena ini panggungnya Koko ya, ini extrovert weh. Jadi Panggung Korobi. Jadi ini dari awal sampai tadi pas di titik itu kan kayak ya udah Koko nyerocos aja, bahas tentang extrovert kok. Kenapa Bener. harus nahan-nahan gitu. Iya. Makanya mungkin kalau misalkan beberapa orang yang cerita ke Korobi, mungkin bisa dibilang mereka tuh lagi butuh mendengarkan Advice. sesuatu. Yes. Lebih ke Butuh Jadi advice. cocoknya itu, bukan berarti kalau Korobi nggak bisa jadi konselor ya. Betul. Karena menurut entah itu introvert, extrovert, Semua bisa. semua bisa. Tapi tadi kayak Korobi bilang dia aja bisa menahan diri gitu. Menahan diri terus baru dia akan lebih banyak berbicara. Tapi memang kebanyakan gitu. mereka yang bukan potong lagi. Memang kebanyakan mereka yang ketemu Koko, mereka kayak butuh solusi, Iya. advice. Jadi kayak jalan keluarnya mesti gimana nih Ko? Iya. Bukan yang cuman, kalau misalnya kan kebanyakan orang kan ketika udah mumet cuman butuh didengar. Iya. Beda. Tanpa kayak Ai waktu kemarin lagi burn out, Ai cerita ke mereka, ke Bas dan Rian, mereka cuma dengar kebanyakan. Iya. Sampai di titik Koko bilang, jadi gimana pendapat kalian? Nah, di situ baru mereka mulai ngomong.
Tapi kalau misalnya kayak orang-orang yang ketemu sama kok kayak gini kok. Oh gitu, ya gini. Menurut kok sih gini. Oh iya kok, makasih ya kok gitu. Berarti emang orang-orang yang datang ke Koko buat cerita itu emang udah tahu kalau misalnya gue cerita ke Korobi berarti gue Bisa bakal dapat dikasih sesuatu solusi. nih. Bisa dapat Berarti kalau sesuatu. misalnya gue mau ceritanya sekedar didengerin doang, berarti ceritanya Bukan cari buat ke Korobi. gitu ya. Bukan cari Korobi. Benar. Karena Korobi akan coba mau kalian cuman sebenarnya kalau mau kalian coba mencoba didengarkan doang, even itu kalian cuman kayak pengen curhat doang, Koko akan selalu berputar di otak Koko, solusinya gimana sih nih? Solusinya gimana? Gitu. Makanya penting buat kita itu tahu tempat. Jadi misalkan Ai nih, Ai kan punya 2 mentor. 2 mentornya yang satu ekstrovert, yang satu introvert gitu kan. Di saat Ai pengen lebih banyak curhat bahasanya, Ai akan curhatnya ke yang introvert. Karena dia akan mendengarkan. Oh iya. Ya kan? Oh. Sedangkan di saat Ai butuh solusi, Ai akan cari yang ekstrovert. Ai butuh advice gitu. Makanya itu namanya tahu tempat menurut Ai. Jadi bukan bicara kayak tadi yang ekstrovert itu nggak bisa jadi konselor. Karena banyak konselor yang ekstrovert juga, orang-orang yang ekstrovert. Ai lebih ke situ sih. Kayak kitanya lebih bijaksana lah. Kita sebagai orang jangan mengkotakkan orang justru gitu loh. Justru lebih kayak memanfaatkan, bukan orangnya yang dimanfaatkan, tapi karena karakternya begini kita bisa ini Ngeblend. menolong, ya ngeblendnya gimana, menolong kita gimana gitu. Berarti Tapi- sebagai Yang disebut itu belum tentu juga orang introvert gak bisa kasih advice. Betul. Belum tentu juga, Betul. benar. Karena ada yang introvert, I-nya gede. Iya. Bisa jadi dia berdua dia ngobrolnya lebih banyak kan, Yes. ya kan? Kayak tadi Korobi ada bilang kan, belum bilang ya tadi belum on cam. Korobi bilang dulu sama Kairen itu, Kairen kan introvertnya parah banget, introvertnya 90 something lah. Tapi di saat dia berdua, Kairen lebih banyak berbicara, ya karena I-nya mungkin lebih gede gitu ya. Karena dia one person, one on one gitu. Berarti balik ke kita juga gak sih kalau misalnya kita mau cerita tuh kita harus tahu orang mana yang bisa kita ceritain Yes, kalau misalnya kita butuh betul. solusi sama cerita doang. Iya. Dan jangan Yes. malah kita malah jadi cerita ke, misalnya Ai cerita ke Korobi nih, padahal udah tahu emang Korobi tuh tipenya yang secari solusi. Tapi sebenarnya Ai pengen didengerin doang, terus Ai malah menuntut Korobi buat, kan Ai cuma mau didengerin doang kok, itu kan malah jadi nggak bijak Iya, gitu ya. Yes, betul. Jadi jangan sampai kita malah bilang, ini orangnya ini nggak bisa gue cerita sama dia gitu, bukan Jadi nggak kalau bisa, misalnya dibilang tapi lebih introvert, milih. Selalu Ini. berbicara banyak, nggak bisa jadi pendengar yang baik. Sebenarnya nggak juga. Nggak juga. Tapi iya juga. Bisa iya bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Bisa jadi. Banyak sisi Tergantung ya. situasi. Oh iya. Tergantung konteks. Betul. Gitu. Karena kalau Ai misalnya cerita ke mentor Ai yang introvert, dapat juga sih advice, dapat juga, tapi kayak lebih deep, lebih deep. Nggak langsung to the point. Kalau introvert kebanyakan lebih Yes, betul. plek gitu, terus dia kasih tahu gue tuh lu tuh begini gitu. Tapi Iya. kan kalau beberapa orang yang extrovert tuh banyaknya yang kayak lu tuh plannya A, B, C, D gitu, ada yang kayak gitu. Memang tipe-tipenya beda sih kalau Ai, tapi jadinya Ai bersyukur lah punya 2 orang itulah. Sangat-sangat membantu hidup Ai. Bahkan sesama extrovert pun bisa berbeda ya. Bisa berbeda. Iya, bisa. Bisa berbeda. Karena Korobi kalau ketemu sama orang extrovert yang 80% juga bisa beda juga. iya. Karena di balik E-nya kita masih ada S, M gitu-gitu kan masih ada karakter lainnya Iya, kan. betul. Bukan karena extrovert itu doang. ENTJ ya pokoknya kalau nggak salah. NTJ. Oh kok NTJ. Iya, Yuk. ENTJ. T, Thinking. Teh, F, J. Udah T, J. lagi. ENTJ. Pokok. Extrovertnya ENTJ. Udah. Sekaget itu. Oke, next. Extrovert. Yang Jago mana public nih? speaking, Jago tidak public speaking. pemalu, selalu percaya diri. Kalau kemarin introvert itu stigmanya itu Iya, Tidak nggak bisa bisa public speaking. public speaking. Kalau stigmanya extrovert jago public speaking, ini juga stigma berarti ya. Karena nggak semua Enggak extrovert semua. jago ngomong. Enggak semua. Dia cuman bisa berbaur gitu. Yes, betul. Ada yang Ada bisa beberapa yang berbaur cuma bisa doang. berbaur. Oh. Tapi ngomongnya cuman kaku-kaku gimana ngomongnya? Kayak, uh, iya masih gagu-gagu Hmm. gitu loh. Karena Kalau depan publik juga public ini. speaking ini bicara soal skill. Skill, betul betul. Skill itu akan harus diasah. betul. Kalau misalnya contoh kayak misalnya Kelly dulu bermain drum, latihan drum. Sekarang kalau kau suruh minta main drum masih
feel-nya itu masih ada Masih mungkin, ada, cuman iya. nggak Iya, iya. Tahu. nggak senyaman dulu, Oh iya, ya kan, bener nggak? ya, skill. Sama kayak public speaking. Bahas. Extrovert kalau misalnya dia memang udah punya skill itu, ketika dia nggak sering asah dan nggak sering ngobrol, nggak akan bisa, Betul. Betul. nggak akan bisa. Public Ini speaking. hanya stigma sih, Ini jago stigma. public speaking nggak juga. Tapi dari kalian sendiri, kalian rasa kalian jago gak? Nggak mau sombong tapi bingung ya mereka. Tapi Oh. apakah ekstrovert itu bisa membantu kalian dalam jago public speaking? Yes, menunjang. Menunjang. Berarti kalau introvert akan lebih susah untuk belajar skillnya gitu ya? Akan lebih effort. Ah iya. Berarti istilahnya extrovert itu privilege-nya gitu. Yes, extrovert itu ada privilege sebuah ketika orang yang mau belajar public speaking, Oh, mereka dalam dirinya mereka itu udah ada nih, extrovert tidak pemalu. iya. Ekstrovert nggak takut Dan diliatin extrovert orang ya? selalu percaya diri. Itu Ah. betul. Stigmanya itu betul. Kalau ini tidak pemalu dan selalu percaya diri itu betul. Jasudi Tapi kalau juga. misalnya extrovert Bukan jago saya. public speaking enggak, tapi ketika public speaking itu kita orang-orang extrovert mempelajarinya akan lebih effortless. Ah. Tapi ketika kalian orang-orang introvert akan lebih effort. Hmm. Perbedaannya seperti itu. Karena introvert akan deg-degan diliatin orang. Yes. Kalian nggak deg-degan? Tapi percaya nggak percaya, Koko karena sebenarnya kalau misalnya bicara soal yang nggak mengenai kebenaran, yang harus kita pertanggungjawabkan, maksudnya kayak contoh salah satunya firman Tuhan. Kayak preaching di depan, percaya nggak percaya sampai di titik ini, Koko kalau misalnya preaching di depan tuh masih deg-degan. Tapi kalau bicara soal kayak nge-MC ini, Maju ya, semuanya sih. iya, nggak ada deg-degan sama sekali, nggak ada. Iya sih ya. Wow. Kalau MC juga Nggak kayaknya ada. lebih lebih Flow enak aja, gitu. nge-flow aja. Nggak mikir gitu. Karena ngeflow. Kalau Nge-flow. misalkan kita khotbah itu tuh kayak aduh harus ada bahannya. Kalau yang kita ngomongin salah tuh berbahaya gitu-gitu lebih ke situ. Lebih ke ngebicarain kebenaran. Hmm. Jadi kalau misalnya bicara itu kayak jangan sampai gue salah nih. Nah itu masih deg-degan. Kadang sampai bikin kayak Koko pengen sakit perut, pengen pup gitu kan. Aduh. Saking kayak gitu grok nervousnya. Nervousnya gitu. Sama kayak kalau Korobi masih main gitar ya. Maksudnya kan memang apalagi skill Koko kan juga di bawah standar lah intinya kalau menurut Koko. Jadi ketika Koko main gitar, ketika apalagi banyak part gitar ya, itu nervousnya minta ampun. Tapi ketika udah berhasil kayak terima kasih Tuhan gitu. Kalau kayak presentasi gitu, itu nervous juga Oh enggak. Presentasi enggak pernah nervous. Wow. Enggak. Koko karena balik lagi kayak yang tadi Koko bilang, ketika Koko membuat presentasi Koko kan pelajari. Iya. Koko pahami. Masuk karakternya. Preparation. Iya, karakter. Even Koko nggak ngelihat presentasinya, Koko udah tahu abis ini nih presentasinya. Ini nih. Iya, karena Jadi, dia udah paham. Presentasi itu cuman kayak media supaya orang-orang lihat oh ini yang dia omongin, oh ini gitu. Jadi ketika presentasi Koko nggak pernah sama sekali yang namanya nervous, enggak. Wow. Privilege. Balik lagi. Tapi kalau pikir-pikir juga di luar privilege itu menurut Ai talent juga ya, kayak talenta gitu. Menurut Ai kalau misalkan memang dia as a born enggak lahir tiba-tiba jago ngomong, maksudnya memang dia tuh dari kecil tuh suka ngomong. Dilatih. Tipe-tipe yang bawel, tau kan kalau ketemu anak kecil nih orang bawel ya. Ntar tiba-tiba sampai gede, ketemu nih satu anak kecil nih. Di SD tuh bawel banget. Udah gede makin bawel gitu, makin jago ngomongnya, makin pembendaraan kata-katanya tuh bagus jadinya gitu. Karena dia dari kecil tuh suka gitu. Sedangkan kan ada yang tidak suka berbicara kan. Mungkin di situ ya menurut saya salah satunya talenta ya. Karena banyak introvert yang I lihat tuh banyak banget yang figur-figur yang gila kalau lihat mereka ngomong tuh nggak kelihatan kayak introvert gitu. Iya, Ya kan? bener. Kayak ini orang tuh kelihatannya kayak ngomongnya terus pas udah ke belakang panggung ditanya ini gimana tunggu gue mau recharge Gue beres dulu. gitu. Ada yang kayak gitu bener. Jadi sebenarnya kalau ngomongin public speaking menurut mungkin salah satunya talenta ya. Yes. Salah satunya Dan talenta, skill. tapi memang itu kalau di luar privilege yang tadi Korobi bilang, tapi bisa jadi memang kalau extrovert itu yang tadi apa? Menunjang. Bahasanya menunjang gitu. Ya cuman salah satunya itu sih talenta. Oke, kalau dari yang Ai tangkep, kayaknya menurut Ai, extrovert itu lebih pintar bersosialisasi gitu. Iya. Bener gak kalau misalnya extrovert tuh karena dia pintar bersosialisasi, jadi dia punya banyak teman gitu? Bener. Selain di sini, Korobi punya di luar ya banyak teman juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau dibilang, sebenarnya Korobi punya banyak teman, punya. Cuman kan bicara lagi soal prioritas. Kalau buat Korobi ya,
Ketika Korobi lebih memprioritaskan kalian, ya berarti kalian prioritas buat Korobi. Wah, Oh. Bukannya nggak punya banyak teman, punya. Jadi kalau misalnya kalian lihat Korobi kebanyakan aktifnya di gereja, gini. Karena gini loh, kita harus bedakan teman yang bisa membangun atau teman yang hanya buat have fun doang. Nah, buat Korobi, ketika Korobi memprioritaskan kalian adalah berarti kalian memang teman-teman yang bisa membuat value Korobi menjadi naik. Gitu. Kayak pas kemarin Korobi ke waktu solo trip ke Malang, ketemu juga dapat lagi teman baru gitu. FYI Korobi solo trip itu bener-bener alone. Sendiri, Sendiri. backpackeran. Bayangin dia sendiri terus di situ dapat teman. Iya. Itu the real extrovert udah. Gak usah dibayangkan lagi. Kalau Jason nih? Temen ya. Iya, banyak temen nggak? Banyak dia temennya juga. Aing ngerasa sih sebenarnya bukan kayak banyak temen, kayak banyak kenalan gitu gak sih? Kalau karena Aing nggak, kalau temen itu levelnya masih sedikit kayak masih ada hubungannya gitu. I see. Jadi soalnya orangnya baru ketemu sekali gitu, kenalan, terus saya tukeran IG gitu kan. Terus kan nggak ngomong lagi gitu kan. Cuman kalau misalkan next time ada ketemu dia pasti panggil, tetap kayak lo gitu. Terus dia kayak oh you gitu. Bisa kayak gitu. Cuman kalau ya itu ya emang extrovert randomnya sih sebenarnya di situ ya. Kita kalau ketemu orang enjoy aja gitu. Jadi kalau misalkan lu mau kenalan ya tuker IG apapun itu nggak apa-apa, ya open gitu buat kita tetap komunikasi juga nggak masalah gitu kan. Makanya kadang malesnya itu mungkin kalau di mata introvert itu, extrovert kayaknya kalau ketemu orang di mall gitu ya. Misalkan kita sebut mall yang paling banyak orang daerah sini tuh CP gitu ya. Orang yang paling gampang kita ketemu itu di CP kan, dikit-dikit kan. Itu kalau di CP pasti ketemu orang, siapapun itu. Walaupun itu kayak cuman kenalan gitu. Tapi Ai-nya harus menyapa gitu. Itu yang udah Ai terapkan untuk diri Ai juga gitu. Wow. Sedangkan waktu itu pas cerita sama cewek, dia bilang, "Cek kalau Ai jadi nggak mau nyapa." Pura-pura nggak lihat. Iya, dia bilang pura-pura nggak lihat. Misalkan Ai harusnya naik eskalator, terus orangnya di situ. Ai nggak mau naik eskalator, yang mending putar lagi. Dia bilang gitu. Jadi Ai kayak, emang separah itu ya, Cel? Cuman ya, emang Ai ada cerita waktu itu, pas Ai ketemu orangnya itu, orangnya introvert. Jadi pas Ai panggil, dia kayak, oh Suni ya gitu. Tapi kayak tidak mau menyapa gitu loh. Kayak terpaksa menyapa gitu. Iya. Kayak, oh iya ngapain Cel di sini gitu kan, ngobrol gitu. Terus ya kayak, oh iya mau beli roti doang sih gitu. Kayak udah nggak nyaman, lihat dia nggak nyaman ya udah langsung kayak, oh ya udah Cel duluan ya gitu. Baru kayak, oh iya langsung dia seneng gitu, saya bilang udah duluan. Cuman ya itu karena extrovert mungkin ya kok ya. Jadi kita lebih mannersnya kita juga pengen manggil orang gitu kan. Mungkin kalau introvert lebih mikir, ngapain lu panggil gue, mungkin di situ kali ya yang Ai tidak sadari. Pas saya cerita ke mereka kayak, harusnya nggak panggil dia, Cek. mereka nyaraninnya jangan panggil dia. Tapi kayak nggak sopan nggak sih? Iya. Kita kenal tapi kita gitu. nggak ketemu, nggak dipanggil. Maksudnya belum eye contact gitu loh kok. Iya, dia bilang gitu. Malas interaksinya aja. Iya, kayak ntar harus mikirin topik apa lagi, terus kayak habis itu kan gue mau kemana gitu ya. Ntar kalau misalnya Bang jadi ngobrol, jadi jalan bareng gitu ya. Jadi tujuan gue yang awal jadi terbuyarkan. Ke sini malah jadi nggak jadi gitu kan. Terus kayak, aduh mau pulang aja gitu. Lebih ke situ sih. Tapi lucu sih pas Ai kenalin fakta tentang introvertnya seperti itu, jadi kayak kadang mikir kalau gue ketemu orang yang introvert gitu, gue udah tahu nih orang introvert, haruskah gue panggil dia? Jadi mikir ya? Jadi ragu karena Ai nggak mau buat dia nggak nyaman gitu. Kalau Ai mah nyaman aja, manggil aja gitu. Kalau dia mungkin kayak nggak mau dipanggil, mungkin udah dari jauh lihat ada Ai langsung kayak, gue nggak lihat siapa, gue nggak lihat siapa. Bisa mungkin nggak eye contact gitu betul. Sedangkan kita lihat orangnya sampai orangnya bisa lihat kita balik kan. Itulah sisi extrovert ya, lebih friendly mungkin ya bahasanya, lebih banyak teman karena mereka ya social butterfly juga dibilang. Apa tuh social butterfly? Social butterfly apa ya? Social butterfly itu kayak suka bergaul, kemana-mana tuh gaul, mana-mana gaul. Iya kayak yuk ke solo trip, Malang trip, itu semua yuk bisa ketemu orang gampang gitu. Saya kayak ngobrol
Semua orang kenal Koko gitu. Kenal, iya. Bahkan tukang nasi goreng aja bisa kenal. Nah iya itu yang kayak Social gitu. butterfly. Social butterfly Dayu, nggak usah pindahin. Tukang bakso, Nah, tukang laundry, ketika laundry juga. sampai Koko Yang jatuh. cuma kasih ini. Iya, Itu enggak seperti itu guys. sampai kayak Oh. Koko kalau di laundry Nah, kan selalu namanya pakai nama tahu. Robin. Namanya tahu nama mbaknya. Kalau mbaknya nggak tahu, cuman dia tahu. Oh, Kok Robin iya. ya, makasih ya, ya udah Iya, kalau tinggal itu- taruh dong. Kalau itu iya juga mbaknya tahu. Oh, Cice baru datang gitu-gitu dia bisa ngomong gitu kan. Cuman kalau kitanya nggak tahu nama dia siapa gitu. Oh, You nggak tahu kan? enggak, Jangan sampai kalau tahu itu namanya. enggak, Oke. enggak. Puji Tuhan. Masih aman, masih aman. Kirain semuanya tahu. Lanjut. Itu kalian kan dengan gampangnya gitu bisa berteman dengan orang lain. Itu apakah terpengaruh dari kalian itu lanjut nih ke stigma selanjutnya, dikonekin. Ya. Itu karena kalian lebih kalau kalian selalu bicara tanpa berpikir. Kalian langsung keluarin apa yang di pikiran kalian gitu. Jadi kayak langsung, Jadi kayak misalnya, halo gitu, woi gitu. Wih keren nih bajunya, wih keren Oh, iya, banget iya. bro, nama lu siapa? Gitu. Iya, Gitu kah? Oh. Gara-gara gitu kah? kalau ke Robi ya. You cara ngomongnya gimana kok? Kalau Baru ketemu orang baru orang gitu. baru. Kalau ketemu orang baru, kalau di gym ya, salah satunya di gym. Hmm. Bro, lu main kayak gini, Oh. kenapaan bro? No. Oh, diselipin Langsung- ya. Langsung kayak gitu. Langsung Jadi kayak waktu itu diotaknya ada waktu itu dikeluarin main gitu. main tricep. Kan harusnya kan gerakan tricep kan begini kan. Nah dia tuh gini. Oh. Terus kok ngeliatin awalnya. Kok nggak berubah-berubah? Padahal temennya yang satu lagi yang sok ngajarin. Hmm. Kayak udah sok-sokan kayak expert gitu lah. Terus kok ngeliatin. Akhirnya kok samperin. Bro lu main tricep itu kenapaan? Ini kok tricep. Yakin kena? Tricep lu berasa pegel nggak? Enggak sih kok. Karena yang gerak ini nih. Oh. Karena kalau main tricep itu kan begini, cuman begini. Beda lah ya. Beda. Iya, Kalau iya. kita mainnya begini, Oh. yang gerak kan apa? Ini kita nih yang gerak ini, bukan sampai bahu kita gerak, enggak. Tunggu. Jadi sebenarnya datang ke dia. Nih, alasan datang ke dia itu pertama untuk membenarkan dia atau kedua ini sebenarnya pengen deket sama nih orang, kenal. Kenal. Kayak pengen membenarkan. Iya, Oh, spontan lebih aja pengen gitu. Spontanitas, membenarkan, benar, spontanitas. Iya. Tapi jadinya kenalan. Akhirnya waktu itu terakhir Aing juga nggak tahu namanya sih. Yuk kayak Mason. Kayak ponakan lain. Dia main ayunan berdua. Ini the real extrovert ya. Karena yang ngerasa Mason itu extrovert banget kayak gitu deh, mirip deh. Soalnya dia main ayunan berdua sama anak kecil. Dia tahu nama anak kecil, dia tahu siapa. Iya dia tahu siapa nama anak kecil. Tapi anak kecil tidak tahu dia siapa. Jadi pas saya bilang, oh kamu kenalan sama itu temennya? Iya, kenalan. Namanya si ini tinggalnya di sini. Wow, saya bilang kayak, wow kemampuan bersosialisasi dia sangat-sangat hebat gitu kan. Iya. Terus, tapi dia tahu kan nama kamu siapa? Enggak sih, aku nggak kasih tahu. Soalnya aku yang nanya kan. Itu ekstrovert sekali ya. Sampai lupa nanya nama, kasih Iya, tahu iya, nama ya. Iya, mungkin temennya introvert kali ya. Aku ditanyain nama gue siapa, ya udah gue kasih tahu deh. Aku gue ditanyain tempat tinggal gue di mana, tapi dia kasih tahu. Aneh juga. Tapi biar nggak panjang nggak usah nanya balik deh gitu. Mungkin ya si introvert. Tapi kalau ekstrovert mendekati orang tanpa basa-basi sebenarnya biasanya spontanitas yang tadi yang Kelly bilang karena lebih berbicara tanpa berpikir. Contoh kalau misalnya di Robi terlalu lebih banyak di gym sih interaksinya sama orang ya. Oh. Jadi ketika mereka kayak ada sepatu baru atau baru, wih gila keren banget sih sepatu lu. Padahal kayak mungkin dia ini siapa? SKSD banget nih orang gitu. Bisa dianggap itu kali ya, SKSD kali. Gitu. Bisa kayak gitu juga. Terus kayak badannya gede, wih gila badan lu keren banget lu. Dari awal kayak gitu. Jadi kayak ketika waktu itu sempat Robi cerita tentang cedera bahu Koko juga, ternyata dia juga pernah kena cedera. Berawal dari Koko muji badan dia sebenarnya. Oh, Ke situ. iya. Iya. Berbicara Extrovert spontanitas. berani untuk langsung membuka conversation. Yes. Ya. Kalau introvert kayak aduh, Mikir. kayaknya nggak perlu deh. Ntar kalau gue ngomong gini, ntar responnya kayak gini gak ya? Gitu. Iya. Itu OVT ya? Iya, nanti dia ke oven gak ya kalau misalnya gue bilang begini. Iya, kayak itu kan kalau Robin negurnya langsung kan. Iya. Kalau Ai tuh mikir kayak, Kayak- ntar kalau gue negur ntar dia tersinggung gak Iya, ya? Gitu. bingung. Walaupun dia salah, kita udah tahu kayaknya kalau kita ngomong dia ke oven deh. Hmm. Karena bagi Koko kalau di tempat gym itu mereka udah effort bayar gym. Hmm. Udah effort menyediakan waktu. Kalau misalnya sampai gerakannya salah dan mereka nggak dapat apa-apa kan kasihan. Mikirnya ke situ.
Nah, dari Suni gimana? Tadi pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya Betul. apakah ekstrovert itu punya banyak kenalan karena memang dia suka spontanitas berbicara tanpa berpikir? Oh, maka iya. Tapi iya sih, Ai juga nggak mikir banyak sih. Nggak mau terlalu kayak ketemu. Ini fun fact-nya ya, waktu itu kan teman-teman Ai kan mulai duluan nih komunitas voli, mereka gabung orang gitu. Terus nggak lama mereka ajak Ai, baru Ai masuk gitu. Jadi bahasanya kayak mereka sudah berbulan-bulan main di situ. Tapi semoga ini orang volinya tidak nonton ya. Jadi mereka tuh mereka nggak kenal mereka siapa, tapi punya nickname buat mereka. Kayak misalkan contoh, orang Kelly gitu ceritanya. Kelly tuh ceritanya orangnya baik gitu. Dari semua orang yang sering kasih bolanya gitu. Jadi dia disebut green flag. Jadi mereka nicknamein semua nama-nama mereka. Kan jujur ya, extrovert tidak suka ya suasananya mendung gitu, nggak suka ya kayaknya. Kita kayak rasanya aduh terlalu mendung gitu, terlalu gloomy gitu kan. Apalagi kan sport ya, itu bahasanya olahraga gitu kan. Masa lagi main juga ada yang salah gitu kan, nggak mungkin ya. Kalau ada yang salah, nice gitu tipe-tipe kalau main. Makanya mungkin kalau bahasanya spontan, iya spontan, karena kita juga lebih suka energinya tuh positif gitu. Yes, membagikan. Tidak mau terlalu gloomy gitu. Setidaknya orang pun belum kenal kita, setidaknya orang tahu nih kita positif orangnya gitu. Lebih ke situ sih. Berarti intinya kalian ekstrovert tuh nggak mau kayak ada di suatu kayak suatu circle itu kayak boring gitu ya, kayak nggak ada ngomong-ngomongan. Kalian harus kayak seruin gitu ya. Dan kita yang akan menjadi suasana makernya itu loh, mood makernya. Iya, set up moodnya juga. Kebanyakan. Tapi kalian suka dengan hal itu? Suka aja, karena nature-nya kita orang-orang ekstrovert itu kayak lebih ke kalau hype lebih seru gitu ya. Iya. Kayak kalau jalan cuman diem. Bosan. Berarti menghindari keheningan dong. Kalau misalnya kayak ngobrol terus emang lagi nggak ada topik aja gitu, emang lagi nggak mau ngomong. Iya. Terus itu berusaha buat ngobrol. Iya. Nggak berusaha sih sebenarnya. Kayak nggak berusaha malah. Jujur, nggak ngerasain berusaha ya. Enggak. Ya kan, kadang kayak kita lihat ada lampu, lu lihat deh lampunya ya, kayaknya bisa begini. Spontan itu. Ya kan kok? Iya. Kayak misalkan dia lagi di jalan nih. Kayak pernah waktu itu sama Korobi lagi di motor. Korobi bisa ngomongin kali atau apa gitu. Lewatin kali dia bisa bilang, dulu Sun, lu tau gak sih kali ini begini-gini. Oh, jadi dia bisa menceritakan hal yang dia lihat gitu. Gitu. Sedangkan misalkan semotor sama Korean akan lebih gitu. Tiba-tiba nyampe. Kalau nggak ngomong pasti dia diem juga gitu. Ada perbedaannya gitu. Sebenarnya ini dua sisi ini sebenarnya dibandingkan apa ya? Bukannya ekstrovert gak suka yang terlalu diem sih. Mungkin lebih kayaknya memang suka ngomong aja kali ya. Suka ngomong. Suka ngebacot kali ya bahasanya. Suka bahasa kasarnya mungkin itu lebih karena dia orangnya itu apa yang ada di pikiran gue lebih baik langsung gue keluarkan daripada gue tahan ngapain. Terus lagian kalau misalkan hal ini lucu kenapa nggak kita share aja gitu loh. Terus menurut Ai peran penting lainnya di luar ekstrovert dan introvert pun misalkan Ai di tempat volley itu tuh karena kan kita orang gereja ya. Ai tuh selalu bukan gereja juga, kita juga orang yang hidup dalam Kristus gitu. Ai inget banget satu kesaksian yang menurut Ai ngubahin banget karakter Ai. Pokoknya Ai ikut seminar ya, itu tuh pastor itu ngajarin tarian-tarian profetik gitu. Terus dia bilang, dia cerita, dia tuh di Singapura itu kan ada MRT kan. Di situ tuh dia bilang, kalian tahu gak sih cara gue bisa keluarin energi positif dan supaya orang-orang bisa bahagia itu, gue nggak peduli image gue gitu. Itu kan di kereta itu orang-orang nggak kenal gue siapa. Tapi gue bisa tiba-tiba terus orang semua liatin. Terus gak lama orang ketawa lihat dia gitu kayak orang gila gitu, orang bisa ngomong gitu. Tapi dia nggak peduli, dia bilang kenapa gue lakuin itu? Karena gue nggak mau orang yang itu kan kebanyakan pulang kerja, pulang sekolah. Gue nggak mau mereka tuh mikirin stres sama hal-hal yang pekerjaan mereka doang atau enggak hal-hal yang mereka anggap aduh ini gue sebenarnya pusing, terus dia somehow ketemu orang aneh nih, lebih lucu. Jadi terus diingatan mereka tuh akan membekas dan justru malah jadi positif gitu, hal yang positif buat mereka. Dan itu jujur karena nih pastor, itu jadinya kayak oh iya ya, gue
kalau gue kebanyakan jaga image, belum tentu orang lain justru bisa terberkati gitu loh. Lebih baik orang anggap gue terserah orang mau mikir apa, yang penting kita bisa sebarin energi positif, kita bisa jadi terang buat orang lain gitu. Di situ sih makanya mata Ai terbuka lebar lah. Jadi mungkin salah satu titik Ai bisa jadi ekstrovert mungkin juga salah satunya itu perannya di pastor itu. Gitu. Nah, kita udah cukup lama ya ngebahas dan mungkin bisa kelihatan ya teman-teman perbedaannya. Baru dua ekstrovert loh. Puji Tuhan. Untung gak 4 ekstrovert kita. Ekstrovert. Nah, tadi kita udah bahas banyak nih tentang stigma ekstrovert yang dibahas langsung dengan ekstrovert. Nah, tadi ada beberapa juga yang iya dan beberapa juga yang enggak. Nah, balik lagi teman-teman, manusia itu sangat kompleks. Nggak bisa dibilang ekstrovert aja, nggak bisa dibilang introvert aja, nggak bisa bilang ambivert bahkan. Tapi kita bisa bilang kita semua ambivert lah ya. Kayak kita ada ekstrovertnya, kita ada introvertnya. Jadi semua stigma yang kita bahas kali ini itu mungkin berbeda dari kalian semua. Mungkin ada yang ekstrovert juga yang malas keluar, bahkan mungkin ada yang cuma di dalam ruangannya doang, circle-nya doang. Nah, intinya kita semua itu spesial. Yes. Teman-teman. Oke, buat kalian teman-teman yang mungkin tadi juga ada yang setuju atau nggak setuju, kalian boleh tuh komen di bawah. Mungkin kayak tapi gue nggak kayak gini, tapi gue gini, atau mungkin Diskusi relate bareng banget gitu. Nanti kita diskusi bareng di kolom komentar. Dan juga buat teman-teman yang mungkin pengen punya teman cerita, lagi butuh cerita, kalian boleh banget klik link di bawah di deskripsi. Nanti akan ada dari tim kita yang menggapai teman-teman. Mungkin sekian untuk History Podcast hari ini. Dan nanti kita akan membahas hal-hal yang lebih seru-seru lagi. Jadi jangan lupa di-subscribe, di-follow, di-share, di-subscribe, di-follow, di-subscribe, di-like, di-komen, dan juga dinyalain loncengnya biar kalian bisa update nih sama apalagi sih konten-konten yang akan kita bawakan. Oke, sekian untuk History Podcast hari ini. See you on next History. Bye-bye. Bye.